Halo rekan-rekan guru semua, ketemu lagi di channelnya Irma Safitri. Buat rekan-rekan guru semua yang mungkin saat ini sedang ada dalam proses pendidikan profesi guru dalam jabatan dan akan melaksanakan praktik pengamalan lapangan atau PPL, alangkah lebih baiknya disimak beberapa hal berikut, yaitu tentang apa saja kendala yang ada ketika menjalani PPL. Pada bagian pertama kali ini, saya akan membahas tentang kendala yang sering kali muncul ketika kita melaksanakan PPL secara luring. Disimak ya. Oke, sahabat guru semua, berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita melaksanakan PPL secara luring atau secara tatap muka. Yang pertama, yang harus kita perhatikan tentu saja adalah kamera. Kenapa kita membutuhkan kamera pada saat PPL secara tatap muka ini? Karena nanti ketika kita memberikan hasil laporan itu harus berupa video, ya. Dan di sini tentu saja kita akan membutuhkan kamera yang idealnya itu adalah jumlahnya lebih dari 1. Kamera yang kita gunakan di sini nanti bisa kita menggunakan kamera video, bisa kita menggunakan kamera SLR, ataupun kita juga bisa menggunakan handphone. Yaitu fungsi dari kamera di sini adalah untuk merekam semua pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Nah, kemudian untuk yang kedua, hal yang harus diperhatikan ketika kita melaksanakan PPL secara luring adalah letak kamera. Dan ini pun jangan sampai salah ya teman-teman semua. Kenapa? Karena ketika kita salah meletakkan kamera, maka tentu saja angle yang didapat akan berbeda. Dan ketika angle yang didapat berbeda, maka hasilnya pun akan kurang baik untuk dilihat. Nah, kemudian di sini memang berapa atau di mana letak kamera yang kita butuhkan. Untuk kamera yang kita butuhkan itu letaknya kita butuh kamera yang standby, ya, dan juga kita akan butuh kamera yang bergerak, ya. Untuk kamera yang standby ini biasanya kita letakkan di salah satu sudut kelas yang memang bisa mengcover atau yang memang bisa menampilkan posisi peserta didik secara keseluruhan dan juga kita selaku guru tentunya. Dan kemudian kita juga akan membutuhkan kamera bergerak, ya. Kita akan membutuhkan kamera bergerak untuk men-shoot, ya, seperti ini siswa yang ikut pembelajaran pada saat itu. Ya, seperti ini jadinya. Kemudian, setelah letak kamera, maka kita juga yang harus diperhatikan adalah pencahayaan. Nah, rekan-rekan semua, ketika kita mengambil video dan ternyata kita kurang atau pencahayaannya kurang maksimal, maka tentu saja hasil dari video kita juga akan kurang maksimal. Makanya di sini kita kenali dulu karakteristik kelas tempat kita melakukan syuting video pembelajaran. Apakah kelas tersebut termasuk ke dalam kategori ruang kelas yang redup atau dengan pencahayaan yang agak kurang, ataupun juga termasuk ruang kelas yang terang dengan pencahayaan cukup dan juga letak lampu yang cukup. Kenapa? Karena ketika kita berada di ruang kelas yang redup, maka otomatis kita akan membutuhkan bantuan tambahan, yaitu berupa lighting atau pencahayaan. Tapi ketika kita berada di ruang kelas yang terang, maka kita tidak membutuhkan begitu banyak pencahayaan ekstra, ya, atau lighting, tapi kita bisa letakkan hal tersebut di tempat-tempat yang memang dia cahayanya benar-benar minim ketika disorot oleh kamera. Kemudian, untuk yang keempat, tentu saja di sini adalah suara.
Ketika kita melakukan syuting dari suatu video pembelajaran, tentu saja ini suara merupakan suatu hal yang penting. Makanya, yang harus diperhatikan itu adalah ketika kita menggunakan kamera video, ya, baik itu camcorder, ataupun SLR, ataupun handphone, perlu diperhatikan tentang mikrofon bawaan pada device tersebut. Apakah mikrofon bawaannya sudah cukup untuk mengakomodir suara kita sebagai guru dan juga suara siswa yang nanti akan kita butuhkan? Nah, kalau ternyata dari mikrofon internal dari device yang kita gunakan itu belum bisa mencukupi atau belum bisa mengambil suara secara utuh, maka di sini yang kita butuhkan adalah mikrofon eksternal. Untuk mikrofon eksternal ini bisa digunakan oleh guru ya dan juga beberapa siswa yang nanti terlibat aktif dalam pembelajaran yang kita lakukan. Untuk yang kelima, hal yang harus diperhatikan adalah tim sukses. Kenapa saya katakan tim sukses? Karena nanti keberadaan tim ini akan membantu kita untuk mensukseskan proses PPL secara luring yang kita lakukan. Nah, ini untuk tim sukses yang pertama itu adalah kameramen. Ya, kenapa kameramen? Karena di sini ketika kita melakukan pengambilan gambar atau pengambilan video pembelajaran, kita akan membutuhkan lebih dari satu kamera. Di mana misalkan satu kamera kita gunakan untuk sebagai kamera standby dan satu lagi kita gunakan untuk kamera yang bergerak ya. Itu minimal kameramen yang kita butuhkan tentu saja itu adalah satu orang. Tapi kalau memang ingin mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi, kita bisa menggunakan dua kameramen, yaitu ketika kita menggunakan lebih dari satu ya, lebih dari satu kameramen berarti satu kamera kita gunakan untuk standby dan dua lagi kita gunakan untuk bergerak. Nah, kemudian selain kameramen, tim sukses yang juga kita butuhkan di sini adalah editor. Ya, editor di sini adalah editor video tentu saja. Tapi mungkin untuk beberapa orang edit video itu adalah bukan suatu hal yang sulit ya. Artinya ini bisa dilakukan sendiri. Nah, kalau seperti itu sih nggak masalah ya, tapi masalah muncul biasanya ketika kita dikejar oleh deadline, kita harus segera upload video ke LMS karena sebentar lagi tagihannya akan jatuh tempo, maka tentu saja kita membutuhkan jasa editor ini. Kemudian untuk yang keenam, ini jangan lupa ya, karena tadi kita terlalu mementingkan hal eksternal, kita lupa dengan apa yang akan kita sampaikan. Nah, di sini hal yang tidak boleh terlupa ya ketika kita akan melaksanakan PPL tentu saja adalah sintak pembelajaran. Di sini saya kasih satu contoh ya. Saya kasih satu contoh yaitu sintak PBL, problem based learning, karena memang itu yang sudah saya gunakan dan itu yang diminta pada tagihan PPG Dajab angkatan 1 tahun 2021 ini, di mana nanti pada kegiatan inti kita juga harus tetap menghadirkan yang namanya orientasi masalah, bagaimana kita mengorganisasikan peserta didik, kemudian bagaimana membimbing penyelidikan baik secara individu ataupun kelompok, serta bagaimana mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta bagaimana menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Tentu saja hal ini tidak boleh terlupa ya. Jadi karena kita terlalu sibuk dengan faktor eksternal yang sudah saya sebutkan di awal, ternyata ininya lupa. Itu pun nanti tentu saja akan salah besar. Dan yang terakhir di sini kita harus cari ya, kita harus mengetahui kriteria penilaian apa yang diinginkan oleh tim PPG pada saat tersebut. Nah, baik, ini dia rubrik penilaian PPL yang dimasukkan ya, atau yang harus ada pada PPG Dajab tahun 2021 ini.
ada 25 aspek yang akan dinilai dengan kriteria 1-5, yaitu sangat kurang sampai dengan sangat baik. Jadi nanti yang akan dinilai itu mulai dari keterampilan bagaimana kita membuka pelajaran, keterampilan untuk menarik perhatian dan memotivasi peserta didik, kedalaman dan keluasan materi termasuk tidak ada miskonsepsi di dalamnya, kelengkapan materi atau kebulatan konsep, kebenaran konsep atau prosedur, keterampilan penggunaan metode, model, dan pendekatan pembelajaran, menerapkan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan TPEC berbasis platform revolusi industri atau 4.0. Keterbatasan mengembangkan variasi interaksi, keterampilan mengelola kelas, keterampilan memanfaatkan waktu, keterampilan mengorganisasi sumber belajar dan atau bahan ajar, kemampuan menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran, keterampilan menggunakan media pembelajaran, mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making ke dalam kegiatan belajar melalui inquiry-based activity. Terus juga ada volume dan intonasi suara, penggunaan bahasa yang baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan, sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Serta bagaimana kemampuan mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi atau HOTS, kemampuan menggunakan analogi atau metafora, kemampuan menggunakan komunikasi nonverbal atau gestur, kemampuan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, kesantunan berpakaian dan atau berpenampilan, keterampilan melakukan penilaian proses, keterampilan melakukan penilaian hasil belajar berbasis HOTS, kemudian kemampuan memberikan penguatan dan punishment, serta kemampuan atau keterampilan untuk menutup pelajaran. Nah, oke, teman-teman guru semua, itu tadi beberapa hal yang harus diperhatikan ketika akan PPL secara luring. Semoga video ini dapat membantu teman-teman di luar sana yang akan melaksanakan PPL secara luring. Terima kasih yang sudah menyaksikan video kita kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara subscribe channelnya dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya channel kita lebih berkembang lagi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.